Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan segala aktivitas yang kita laksanakan hari ini berikut materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, yes. Oke, semangat ya. Pada hari ini telah hadir di depan Ibu 8 orang peserta didik kelas 11 OTKP yang akan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling pada hari ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada minggu ini berarti ya. Oke. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kita di sini, kalian semua di sini sudah saling mengenal? Sudah. Kenalnya kenal nama atau tahu tidak karakter dari masing-masing temannya? Tidak. Baiklah, kalau begitu kita akan berkenalan dengan melalui sebuah permainan bola yang akan kita lempar. Di sini ada bola yang sudah disiapkan. Cara berkenalannya adalah Ibu akan melemparkan bola ini. Namun sebelum Ibu melempar bola ini, Ibu akan menyebutkan nama dan ciri khas atau karakter yang Ibu miliki. Ibu lempar bolanya, kemudian yang menerima bola mengucapkan terima kasih, menyebutkan bola ini diterima dari siapa, dan sebutkan karakternya. Bisa dipahami? Kita mulai ya. Perkenalkan, nama Ibu Herni Siti Febianti. Ibu biasa dipanggil Herni dan Ibu orangnya supel. Ibu lempar bolanya. Terima kasih Ibu Herni. Perkenalkan, nama saya Sati Suryanti. Saya orangnya pendiam. Pendiam. Oke, Sati mau melempar bolanya ke siapa? Terima kasih Septi, saya menerima bola ini dari Septi yang orangnya pendiam. Perkenalkan, nama saya Sri Amanda, saya orangnya pemalu. Terima kasih Sri Amanda, saya menerima bola ini dari Sri Amanda yang sifatnya pemalu. Perkenalkan, nama saya Ranti Roma, saya orangnya pendiam. Saya akan melempar bola ini. Terima kasih Ranti, saya menerima bola ini dari Ranti yang orangnya pendiam. Dan perkenalkan, nama saya Lisna Yulia Isma, saya orangnya asik. Terima kasih Lisna Yulia Isma yang orangnya asik. Perkenalkan, nama saya Indra, saya orangnya pendiam. Terima kasih Indra, saya menerima bola ini dari Indra. Perkenalkan, nama saya Rosanti, saya orangnya pemalu. Terima kasih Rosanti, saya menerima bolanya dari Rosanti yang pemalu. Dan perkenalkan, nama saya Rinrin, saya orangnya egois. Terima kasih Rinrin, saya menerima bola ini dari Rinrin yang orangnya egois. Dan perkenalkan, nama saya Weni, saya orangnya cuek. Selesai, bolanya kembali lagi ke Ibu. Terima kasih. Sekarang berarti sudah saling mengenal ya? Tidak hanya tahu nama, tapi juga tahu karakter, ciri khas dari masing-masing anggota di kelompok ini. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal, bahwa kita hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelumnya akan Ibu tanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok belum ya. Tapi kalau dari namanya nih, kegiatan bimbingan kelompok, kira-kira kalian yang tergambar oleh kalian bimbingan kelompok ini apa? Oh iya, Manda, silakan Manda. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Iya, bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Gambaran dari bimbingan kelompok ini apa? Silakan, boleh acungkan tangannya. Kelompok adalah suatu bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok.
Iya, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk Rosa dan Manda yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang bimbingan kelompok. Ya betul. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini terdiri dari kata dinamika dan kelompok kan ya. Dinamika itu berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak dan juga kelompok. Berarti dinamika kelompok ini adalah kegiatan dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, kalau Ibu bahas tentang dinamika kelompok, berarti kalian sudah paham belum kalau tujuan bimbingan kelompok ini apa sih? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Rini mau menyampaikan tujuan bimbingan kelompok ini apa? Tujuan bimbingan kelompok yaitu untuk melatih keberanian kita dalam mengemukakan pendapat. Iya, bagus, melatih kemampuan kita untuk mengemukakan pendapat, melatih keberanian diri begitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, Lisna. Untuk pengembangan diri. Bisa, iya bagus. Tujuan bimbingan kelompok yang disampaikan oleh Lisna adalah untuk mengembangkan diri begitu ya. Bisa Ibu simpulkan dari penjelasan kalian bahwa tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih keberanian diri kalian dalam mengemukakan pendapat, kemudian dalam mengemukakan ide, perasaan. Kemudian tapi di sana ada saling menghargai, saling mengendalikan diri dan emosi, dan tentunya ada materi atau topik yang kita akan bahas bersama-sama di sini yang kemudian bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini ada langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Termasuk di sana ada yang pertama nih ada materi. Materi kita hari ini adalah materi tentang etika bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam membahas etika bergaul ini, kita akan kupas tuntas, kita akan pahami bersama lewat sosiodrama. Jadi kita nanti akan bermain peran. Ya, bagaimana sih Bu langkah-langkahnya atau kegiatan sosiodrama ini? Bagaimana hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan pahami dulu etika bergaul itu seperti apa. Secara garis besar lah boleh, tentang pengalaman kalian boleh. Kemudian Ibu telah menyiapkan skenario tentang etika bergaul tentunya. Ibu bagikan skenarionya, kemudian kalian pahami, kalian baca, dan kalian analisis nih, kalian telah kira-kira di sana skenarionya seperti apa. Kemudian ada pembagian kelompok, di mana setelah kalian memahami skenarionya, kita bagi dua kelompok. Yang pertama kelompok pemain. Kelompok pemain ini adalah mereka yang akan memerankan tokoh dalam skenario. Kemudian yang kedua ada kelompok penonton, pengamat. Dia yang akan mengobservasi bagaimana proses atau permainan peran itu dilakukan oleh kelompok pemain. Begitu. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi dan diskusi. Kita akan berdiskusi bagaimana sih ini rasanya kelompok pemain memerankan tokoh dalam skenario. Kemudian untuk kelompok pengamat, tanggapan apa gitu? Apa yang kalian pahami? Maksudnya apa yang kalian temukan dalam alur skenario yang dimainkan oleh kelompok pemain? Begitu. Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Berarti kalian sudah siap? Siap. Siap ya? Semangat? Semangat. Ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan itu tidak? Mengenai langkah-langkah, peran, tugas, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami ya? Kita langsung saja melangkah ke kegiatan inti. Namun, Ibu ingin tahu nih, apa kalian konsentrasinya sudah bagus atau belum? Sudah curiga yang ngomong apa ini? Kita akan berhitung dari 1 sampai 20 deh. Kita akan berhitung
setiap angka 3 atau pelipatan 3 diganti penyebutan angkanya dengan kata bung. Ya? Bisa dimulai? Kita lihat bagaimana konsentrasi kalian. Mulai dari bu. 1, bung. 4, 5, bung. 6, 7. Di sini terlihat Lisa masih grogi sepertinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ibu ulangi, sekarang beda alur ya dari ibu ke Rosa. 1, 2, bung. 1, 2, bung. 4, 5, bung. 7, bung. Kalau Anda ini sudah tidak sabar. Ibu turunkan lagi menjadi 12. 1, bung. 4, 5, bung. 7, 8, bung. 10, bung. Oke. Barusan berarti gede. Oke, berarti sudah siap? Kita akan membahas tentang materi etika. Tadi kan gambaran dari etika ini ada harapan tersendiri sebelumnya. Mengingat kata etika, harapannya saya ingin mengubah perilaku saya, sikap saya menjadi lebih baik. Kemudian kan kita bimbingan kelompok nih, kita akan berdiskusi, kita akan berkomunikasi, lalu harapannya ya bisa mengamalkan etika ini saat berkomunikasi gitu ya. Kita bisa saling menghargai. Namun kalau ibu tanya etika ini apa sih yang kalian tahu? Oke, bagaimana Manda? Etika adalah suatu pedoman atau aturan tentang bagaimana cara bertingkah laku yang baik dan benar. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Gimana? Etika begitu ya. Cara berperilaku yang baik dan benar. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, silakan. Silakan. Etika adalah suatu kebiasaan dalam bersikap. Kebiasaan dalam bersikap. Menurut Rindu, kebiasaan bersikap yang seperti apa? Yang baik. Oke, bagus. Tepuk tangan juga untuk. Di sana dibahas ada etika yang baik. Kalau kita pahami, kalau kita analisis, kita perhatikan di lingkungan sekitar, manfaat orang yang memiliki etika yang bagus tentunya, apa manfaatnya yang dirasakan, yang bisa diterima oleh orang tersebut? Apa manfaatnya? Bagaimana? Bisa dijelaskan ke Ibu? Ya, bagaimana Rosa? Membentengi diri dari hal-hal yang buruk, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Oh iya, bagus ya. Oke, gambarannya mengenai etika serta manfaat sudah ada ya, sudah tergambar. Di sini kita langsung saja mempraktekkan contoh etika berperilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat lewat sosiodrama. Ada skenario yang sudah disiapkan, lalu bisa start ya. Saya sudah menerima skenario masing-masing, bisa kalian baca, pahami bagaimana alur cerita dari skenario yang akan kita perankan, akan kita sosiodramakan. Silakan. Sudah dibaca? Sudah dipahami ya alurnya? Kira-kira karakter dari Mawar ini bagaimana? Dewasa, cerdas, terus bijaksana. Oke, bagus. Oke, kita bagi kelompok pemain dan kelompok penonton. Kita dari kelompok pemain. Kira-kira di antara kalian yang cocok untuk berperan sebagai
sebagai Dewi, ini orangnya agak tomboy ini. Siapa? Weni siap? Oke, siap ya? Rosa, Manda, Rizna, Weni, dan Ranti akan masuk ke dalam kelompok pemain. Berarti nanti Rindra, Sepi, dan Riri akan masuk ke dalam kelompok penonton nanti yang mau observasi. Ini settingannya di mana? Sekolahnya di mana? Di mana gitu, maksudnya di sekolah gitu? Apakah di luar? Di dalam kelas. Berarti kita langsung menuju ke bangku begitu. Yuk kita setting tempat duduknya mungkin. Kelompok pemain silakan setting tempat senyaman ini untuk kalian bermain peran. Dan untuk mengamati pengamat, kita akan memilih tempat di mana ya untuk bisa mengamati pemeran. Kita mulai kelompok penonton, siap ya? Mengamati, mengobservasi. Kita mulai. 1, 2, 3, kamera action. Apaan tuh? Snack aku bawa dari rumah. Ini mau dihabisin ya. Mana? Aku mau ke kantin. Minum dong. Mana? Kamu aja dulu. Bentar. Salah lagi. Kalian buang sampah. Nama nitip gak ngasih uang. Buang sampah kali. Nih kiriman kamu. Hai, ada anak baru nih, kenalan dong. Hai, namanya siapa? Nama saya Meli. Kamu pindahan dari mana? Dari Bandung. Sini duduk. Lagi ngerjain apa? Oh, ini lagi ngerjain tugas. Tugas apa? Tugas matematika. Buat kapan? Buat nanti pas udah istirahat. Kamu udah masuk grup belum? Belum. Oh ya udah, aku masukin. Kamu sebutin aja ya buat kamu. 0812 3669 5372. Udah, tinggal cek aja. Ya jatuh. Ya elah, gitu doang. Orang cuma retak kok, gak usah baper. Nanti juga bisa dibenerin kok, tapi doang. Kalian apaan sih? Bukannya minta maaf malah dikatain baper dan gak punya hati. Iya kali juga ada kok orang yang nyuruh buang sampah tapi gak minta tolong. Kayak ngedidik orang tua, ngambil makanan orang, dihabisin, gak bilang terima kasih lagi.
Udah dulu ya saling ngingetinnya. Lebih baik sekarang introspeksi diri masing-masing aja. Sudah lega ya. Ya sekarang kita balik ke posisi semula. Kita langsung melangkah pada kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan mengevaluasi ya, akan mengevaluasi dari hasil permainan peran barusan. Mau dari siapa dulu? Kelompok pemain atau kelompok pemeran? Kelompok penonton. Kelompok penonton. Nanti kelompok penonton atau pengamat memberikan tanggapannya mengenai hasil dari permainan peran dari kelompok pemain. Namun nih sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira makna dari sosiodrama yang sudah kita lakukan ini apa? Maknanya tentang apa sih tadi? Tentang etika yang buruk. Tentang etika yang buruk. Oke. Terus ada lagi? Etika buruknya seperti apa? Tidak meminta maaf. Kemudian tidak meminta tolong. Tidak berterima kasih. Ya memang jelas di sana skenario yang sudah Ibu siapkan itu adalah mengenai 3 kata ajaib, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Oke. Sekarang boleh dari kelompok pengamat memberikan tanggapannya terhadap kelompok pemain. Saya sebagai mawar Akan mengamati peran mawar begitu ya? Iya. Bagaimana menurut Indra? menurut saya mawar itu orangnya cerdas Cerdas, dan juga bijaksana ya. karena saling mengingatkan. Iya, dia mengiyakan dan bisa dilihat ya bagaimana cara dia mengiyakannya menurut pemantauan Indra, pengamatan Indra. Cara mengamatinya bagaimana tadi mawar? Baik, Baik ya. Kira-kira yang ada dalam pikiran mawar yang dirasakan oleh mawar menurut Indra bagaimana? kesal, Kesel gitu, tapi akhirnya dia dapat mengendalikan apa? mengendalikan diri. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Dia memperhatikan dari awal sampai akhir itu kesel ya, lumayan kesel, tapi karena dia bisa mengendalikan diri, akhirnya dia bisa mengingatkan temannya dengan cara Berintrospeksi diri. iya, dengan mengingatkan untuk berintrospeksi diri, tentunya dengan cara yang baik. Ada lagi kelompok pengamat yang akan menanggapi? Gimana? Oh, Septi, mau bagaimana Septi? Bagaimana perasaan atau pikiran dari para pemain ini? Kesel dan apa? Oh, jadi Septi merasa kesel gitu ya dengan alur cerita di sosiodrama itu ya. Terus? Karena saya sudah tahu salah, Ya. bukannya minta maaf, malah saling sindir-menyindir. Oh iya, tapi memang Intan ini tidak sengaja memang ya, tapi yang dilakukan Intan bukannya apa? Bukannya meminta maaf, menurut Septi ini malah bagaimana yang dilakukan oleh Intan? Malah menyindir. Bahkan ada kata-kata apa di sana yang bikin sakit hati? Baper. Oh iya ya. Oke, terima kasih kelompok pengamat. Dan sekarang Ibu ke kelompok pemain. Kalian boleh menceritakan kesan kalian dalam memerankan tokoh di skenario di sosiodramanya. Bagaimana? Oke, Penny. Saya senang dan setuju memerankan sebagai Dewi karena Dewi itu orangnya pemberani dan bisa langsung memberitahu orang kalau itu perbuatan yang salah. Iya, karena memang Dewi ini karakternya tomboy begitu, tomboy berani, namun dia peduli. Iya, bagus. Yang lain dari kelompok pemain yang lain? Ya, bisa bagaimana? Pengalaman saya setelah memerankan pemeran sebagai mawar, Iya. saya menjadi lebih tahu kalau mau menegur seseorang itu harus dengan cara yang baik. Iya. Enak ya? Enak. Kemudian yang ditegur nih
ada Intan dan Putri. Ketika ditegur, bagaimana perasaan kalian? Ditegur sama Mawar. Ditegur sama Mawar? Merasa enak juga, Enak. caranya diterima sama kita gitu. Iya. Kalau ketika sama Dewi, Mungkin agak tersinggung. oh kalau sama Dewi agak tersinggung begitu ya. Intan yang berperan sebagai tokoh Intan akan berpendapat mungkin bagaimana perasaannya? Perasaan pas ditegur sama Dewi ya tersinggung dan sakit hati sih Bu. Oh begitu, ada perasaan sakit hati ketika ditegur oleh Dewi dan berbeda ketika ditegur oleh Mawar. Mawar. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Bagus ya, tadi hasil pengamatan dari kelompok observer dan pendapat kesan dari kelompok pemain sudah kita sampaikan di sini. Lalu Ibu punya video yang bisa kalian simak mengenai materi bergaul dalam bermasyarakat. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Oke, sudah dipahami ya dari video materi yang disampaikan, juga dari hasil diskusi kita melalui sosiodrama yang sudah dimainkan. Oke, kalau boleh Ibu bertanya kepada kalian mengenai pengalaman kalian di lapang ya, di lingkungan sekitar, kalian bisa menyampaikan ke Ibu tentang pengalaman kalian menghadapi orang dengan etika yang bagus atau mungkin dengan orang yang memiliki tata krama yang kurang bagus. Bisa disampaikan ke Ibu? Saya Bu, Iya, boleh. kalau misalnya di lingkungan masyarakat kan suka banyak ya kalau lagi kumpul-kumpul kayak gitu. Nah suka ada kan kalau misalnya anak-anak tuh kayak lewat tapi nggak bilang permisi gitu, malah lewat aja gitu. Padahal di sana kan banyak orang. Oh iya itu pengalaman yang diterima oleh Rosa ya. Kita lagi duduk banyak orang, terus ada orang yang lewat depan kita. Lewatnya bagaimana? Lewatnya kayak biasa aja jalan kayak santai gitu. Oh iya, jadi lewatnya lewat aja, seolah-olah di sana tidak ada orang begitu ya. Itu perilaku yang kurang baik ya. Sekarang mungkin ada pengalaman lain yang lain. Oh iya, silakan Ranti, bagaimana pengalamannya yang Ranti temukan di lingkungan sekitar? Ya, saya kan baru masuk pondok. Pondok pesantren. Saya baru kenal teman. Dia itu tata keramanya baik, etikanya baik. Kadang saya malu gitu kena dia tata keramanya udah baik gitu. Kan saya baru masuk gitu. Oh iya, tata krama yang ditampilkan oleh kakak kelas berarti ya. Di Iya. pondok itu seperti apa contohnya? Ya di depan orang lewat itu nunduk. Kalau bertemu orang suka cium tangan gitu. Terus kalau sikap dengan temannya, dengan adik kelas begitu yang membuat Ranti merasa malu, itu bagaimana perlakuannya kepada Ranti? Ya sangat baik. Baiknya seperti apa? Ya kalau ada orang yang sakit, selalu perhatian, dirawat gitu dengan baik. Oh iya. Nah, kalau boleh Ibu tanya lagi nih, apa yang menyebabkan orang-orang yang diceritakan oleh Rosa, kemudian orang-orang yang diceritakan oleh Ranti bisa berperilaku demikian? Kira-kira apa penyebabnya? Kurang pendidikan dasar dari orang tua. Kurang pendidikan dasar dari orang tua. Terus bagus? Kurang pergaulannya yang kurang baik juga. Pergaulan yang kurang baik. Setuju ya? Setuju. Terus
Ada lagi mungkin penyebab yang lain? Ya, oh iya Indra. Kurangnya pendidikan agama. Iya betul. Bisa juga kurangnya pendidikan agama yang dimiliki pada orang itu begitu ya. Bagus ya. Sudah dipahami? Sudah. Kalau kalian sudah paham, Ibu punya LKPD, lembar kerja peserta didik, masing-masing satu akan Ibu bagikan. Kalian pahami instruksinya, lalu kalian isi. Indra, boleh di boleh estafet lagi, Kak. Alhamdulillah, kalian sudah mengisi LKPD yang Ibu bagikan, dan Ibu sangat mengapresiasi peran serta kalian, hasil kinerja kalian, antusiasme kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Namun sebelum kita menutup kegiatan, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siapa? Oke, banyak ya ternyata yang akan menyimpulkan. Ibu pilih Manda. Manda, bagaimana kesimpulan yang bisa diambil oleh Manda dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Kesimpulannya, jadi etika adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar. Iya, betul, bagus ya. Pedoman hidup yang benar. Yang lain? Indra, silakan Indra. Dari Kegiatan hari ini yang bisa Indra simpulkan. dari sosial drama. Boleh. Jadi sosial drama yang barusan itu bisa mengajari kita cara tata krama yang baik Iya. dan menghindari yang buruk. Iya, betul. Lewat apa tadi? Lewat peran-perannya ya? Ya. Terutama peran apa? Yang bagian mana yang itu menjadi pelajaran buat Indra? Yang mawar. Oh, yang mawar. Lagi-lagi yang mawar ya, karena memang mawar di sini lebih bijak dibanding teman peran-peran yang lainnya. Oke. Setelah kalian menyimpulkan, Ibu mau kalian membuat suatu rencana apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini agar kemudian kalian dapat memiliki etika yang baik. Dimulai dari Rosa ya. Rosa bergiliran sampai ke Indra. Membiasakan diri mengucapkan 3 kata ajaib, mohon, tolong, dan terima kasih. Oke, bagus. Itu rencana Rosa, membiasakan 3 kata ajaib yang tadi disosialdramakan. Selanjutnya, Manda. Membiasakan diri untuk selalu ramah pada orang lain dan selalu tersenyum. Selalu ramah dan tersenyum. Bagus. Hal kecil ya, tapi luar biasa maknanya. Kalau Lista? Memperbaiki sikap supaya lebih baik di lingkungan sosial. Oh iya, memperbaiki sikap dan menyesuaikan diri begitu ya. Oke, bagus. Oh, ini Menerapkan dan membiasakan tingkah laku yang baik, sopan, dan belajar menghargai pendapat orang lain. iya, sopan, dan di sini ada kalimat menghargai pendapat orang lain. Ya, bagus ya ini. Kalau Rinrin rencananya bagaimana, Rinrin? Saya akan mengintrospeksi diri supaya lebih baik dalam beretika kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Jadi mengutamakan introspeksi ya kalau Rinrin. Sepi bagaimana? Lebih bisa menghargai orang dalam lingkungan. Lebih menghargai orang, ya, bagus ya. Oh ini? Lebih menghargai pendapat orang lain. Terakhir Indra, rencana Indra bagaimana nih setelah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Akan lebih sering menghargai orang lain. Akan lebih sering menghargai orang lain begitu. Ya. Bagus ya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Kalau ini tanya lagi, kira-kira kapan rencana kalian ini akan kalian laksanakan? Hari ini ya, sekarang seperti apa? Dan kalian akan berkomitmen dalam
Ibu ucapkan terima kasih atas peran serta kerjasama antusias kalian dalam berdiskusi selama proses bimbingan kelompok hari ini. Ibu sampaikan permohonan maaf Ibu jika selama kegiatan ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Kira-kira kalian akan mengikuti kegiatan bimbingan Ibu selanjutnya atau tidak? Mau ya. Kita akan rencanakan lagi kegiatan bimbingan dan konseling, baik itu bimbingan kasika, bimbingan kelompok, atau mungkin nanti kalian juga bisa konseling dengan Ibu gitu. Oke, jaga diri, jaga kesehatan, tetap perketat protokol kesehatannya. Sayangi diri kalian, cintai diri kalian dan orang-orang terdekat di sekitar kalian. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi